Halo guys, selamat datang lagi di perjalanan Letting Go kita. Setelah berpuluh-puluh episode, kita akhirnya move on. Ini adalah video bagian ke-43 dari playlist seni melepaskan beban batin, Letting Go. Mari kita mulai. Part 1. Menyambut babak baru. Selamat datang di level 200. Anggap saja kita baru lulus dari sekolah emosi tingkat dasar, karena kita sudah selesai membahas level-level emosi di bawah 200. Itu adalah zona merah, zona yang sering bikin kita stuck, bikin energi kita terkuras habis. Kita tahu, itu adalah level-level kayak rasa malu, bersalah, apatis, atau sekadar marah yang berkepanjangan. Tapi guys, hari ini adalah babak baru. Kita tidak cuma keluar dari lumpur emosi negatif, kita sedang naik tangga, melompat ke frekuensi yang lebih tinggi. Hari ini, kita resmi masuk ke level 200, keberanian. Ini adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih powerful. Part 2. Jebakan zona merah, bukan salah masa lalu. Mari kita ingat sebentar kenapa sih kita sering nyangkut di bawah. Salah satu jebakan terbesar di level rendah, terutama di guild rasa bersalah, adalah saat kita membiarkan diri kita terus diikat oleh masa lalu. Ingat baik-baik, sob, dirimu yang sekarang bukan lagi kamu yang dulu. Masa lalu hanyalah situasi yang sudah lewat, tapi kita sering banget membiarkan memori masa lalu itu terus-menerus memicu sistem fight or flight di tubuh kita. Ibaratnya, macannya sudah gak ada, tapi kita masih lari-lari ketakutan di pikiran. Itu namanya stres berkelanjutan, dan itu bikin kita capek banget. Kita terjebak dalam ilusi, padahal hidup itu hanya berlaku saat ini. Di level rendah, kita juga cenderung menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Ini ciri khas orang yang kecerdasan emosinya lagi low, karena menyalahkan itu adalah jalan pintas untuk menolak mengambil tanggung jawab. Dan disitulah letak kunci untuk naik level, mengambil tanggung jawab. Part 3. Indikator emas, perasaan aku mampu. Nah, di level 200 ini, indikatornya simple, tapi dampaknya luar biasa. Cirinya cuma satu, perasaan aku mampu, I can do it. Begitu kamu melihat masalah, tantangan, atau bahkan kegagalan, respons pertama di hatimu adalah, kayaknya aku bisa deh, atau aku mampu melaluinya. Ini adalah titik balik, sebuah gap besar dari level di bawahnya yang isinya cuma hopeless dan, nggak mungkin. Level keberanian bukan berarti kamu tidak takut, bukan berarti kamu Superman, tapi, keberanian adalah tentang tahu diri kamu mampu menghadapi ketakutan itu. Kamu merasa terjamin, terampil, dan cukup dengan diri sendiri. Kamu menjadi lebih lentur, tidak kaku, punya selera humor yang bagus, karena kamu sudah gak terlalu take things personally. Kamu sadar, di alam semesta yang super luas ini, kita itu gak penting-penting amat guys. Dan itu justru membebaskan. Part 4. Keberanian dalam praktik, menerima luka tanpa emosi. Lalu bagaimana keberanian bekerja dalam konteks letting go? Keberanian membuat kita berhenti menekan atau menutup-nutupi perasaan. Menutup luka itu seperti menyembunyikan penyakit, ia akan membusuk di dalam. Keberanian mengajarkan kita untuk melepaskan, bukan pura-pura tidak ada apa-apa. Dan ini kuncinya, sob, memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah hidup damai dengan luka itu, yaitu mengingat tanpa emosi. Luka itu ada, kita tahu persis letaknya, tapi ia sudah tidak lagi mengganggu atau menguasai kita. Kita berani mengambil risiko untuk melihat luka itu, mengakuinya, dan bertanggung jawab atas cara kita meresponsnya. Di sini juga kita belajar membedakan antara tidak bisa dengan tidak mau. Seringkali, saat kita bilang, aku gak bisa maafin, sebetulnya itu adalah, aku gak mau. Keberanian membuat kita mau melangkah, karena saat kita berani menghadapi ketakutan, kita sedang meningkatkan penghargaan terhadap diri sendiri. Kita bangga pada diri kita, bukan karena kita sempurna, tapi karena kita berani bertanggung jawab untuk melampaui masalah. Part 5. Efektivitas dan kontribusi, bukan hanya untuk diri sendiri. Level keberanian adalah level para pelaku dunia. Efektivitas dan kreativitas kita meningkat drastis di sini, karena energi kita tidak lagi terkuras untuk drama emosional.
kita punya energi besar untuk bertindak walk the talk. Dan di level 200 ini, terjadi pergeseran besar. Perhatian kita bukan lagi hanya pada perolehan pribadi, tapi pada kontribusi. Di level rendah, fokusnya, kalau aku kerjain ini, aku dapat apa? Di level keberanian, fokusnya, kalau aku kerjain ini, aku bisa memberikan manfaat atau kontribusi apa untuk sekelilingku. Inilah yang disebut hukum terima kasih. Saat kita sibuk memberikan kontribusi, saat kita berusaha menolong orang lain, yang sebenarnya sedang kita tolong adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena saat kita memberi, kita sedang mengaktifkan hukum semesta yang bernama pertukaran. Kita tahu kita mampu memenuhi kebutuhan kita, dan kita juga mampu bermanfaat bagi orang lain. Dunia bukan lagi dipandang sebagai orang tua yang mengancam, tapi sebagai tantangan yang menghadirkan peluang untuk bertumbuh. Part 6. Menerima ketidakpastian dan perubahan paradigma. Perjalanan keberanian juga menuntut kita untuk berdamai dengan ketidakpastian uncertainty. Otak kita didesain untuk mencari kepastian. Itu sebabnya banyak orang bertahan dalam hubungan atau pekerjaan yang toksik. Setidaknya itu pasti menyakitkan, daripada mengambil risiko di ketidakpastian yang lebih baik. Keberanian membuat kita bersedia masuk ke periode kebingungan dan kekacauan temporer. Karena, mengubah paradigma, mengubah sudut pandang lama, itu pasti gak nyaman. Itu seperti kita sedang melebarkan batasan diri. Hal yang dulu kita anggap mustahil, kini kita yakini mungkin. Di level ini, kita tidak lagi mengidentifikasikan diri dengan diri kecil atau ego kita. Kita melepaskan peran sebagai korban hidup playing victim. Penutup, janji level keberanian. Guys, level 200 adalah tentang optimisme. Ini adalah level di mana pernyataan niat dan tujuan kita jauh lebih kuat dan cenderung terwujud. Kita tahu, dengan fakta yang tepat, dengan edukasi, dan dengan orientasi yang jelas, masalah pasti bisa diselesaikan. Dan ingat, dalam situasi yang paling buruk sekalipun, ada mantra andalan, entar juga lewat. Semuanya hanya mampir, semuanya hanya tamu. Jadilah berani, jadilah powerful. Mulailah hari ini dengan perasaan, aku mampu. Karena keberanian adalah pintu gerbang menuju level energi yang lebih tinggi, pintu gerbang menuju kebahagiaan dan cinta. Terima kasih sudah belajar bareng. Keep happy dan jangan lupa untuk selalu berbagi welas asih. Jadilah cinta, karena saat kita menjadi cinta, itulah yang akan kita bagikan kepada siapapun. Sampai jumpa di video bagian 44 playlist seni melepaskan beban batin. Letting go.